Cuma pangkatnya itu nggak ditambah 1 bintang, lumayan kan, itu aja. Fraksi Koalisi Merah Putih pun langsung meradang dan menuding sidang paripurna yang mengangkat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak sah. KMP menilai ada 2 pelanggaran yang dilakukan pimpinan DPRD. Pertama, rapat digelar tanpa menunggu konsultasi dari Mahkamah Agung, dan kedua, undangan paripurna tidak diparaf oleh Wakil Ketua DPRD. DPRD ini sifatnya kolektif dan kolegial, maka Wakil Ketua boleh mengundang rapat paripurna. Dan tadi Pak Taufik menyebutkan kursinya 57, itu artinya lebih dari setengah anggota DPRD itu bisa melakukan rapat paripurna tersebut. Sejak awal fraksi koalisi pendukung Prabowo itu memang tak menghendaki Ahok memimpin DKI Jakarta. Mereka yang tadinya berada di jajaran pendukung justru berbalik memusuhi Ahok. Bahkan Gerindra sebagai salah satu pengusung utama Ahok kini menjadi dalang utama menentang mantan Bupati Belitung Timur itu. Isu pengangkatan Ahok bermula dari keyakinan koalisi pro Prabowo yang menilai Ahok tak bisa langsung dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kelompok penentang Ahok beralasan bahwa sesuai Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pasal 173 ayat 1, Ahok tidak serta-merta dapat menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta yang kosong. Namun alasan mereka itu langsung dipatahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa dalam amanat Perpu yang sama yakni pasal 203 dengan tegas menyebutkan bahwa Ahok sebagai wakil secara otomatis dapat menggantikan sampai akhir masa jabatan. Bahwa sesuai dengan pasal 203 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2014, kalau Gubernur DKI kosong ya karena berhalangan tetap, dalam hal ini kan Pak Jokowi, beliau sudah dilantik jadi presiden, maka pengisiannya oleh wakil gubernur yang akan menyelesaikan sisa masa jabatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Nah, itu dilakukan dengan cara mengumumkan di satu rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Nah, rapat paripurna itu tidak perlu quorum. Mengapa? Karena bukan rapat paripurna pengambilan keputusan. Itu hanya menyampaikan pengumuman, pemberitahuan. Nah, oleh karena itu rapat yang dilakukan tadi itu menurut kami dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang yang mengatur soal penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sah. Wakilnya kalau kemudian kepala daerahnya berhalangan tetap. Nah, tetapi kalau nanti pemilihannya sudah masuk rezim Perpu ini, yaitu September 2015, di mana gubernur tidak dipilih satu paket dengan wakil gubernur, maka kalau gubernur berhalangan tetap, barulah digunakan ketentuan 173 dan 174, yaitu kalau masa jabatannya kurang dari 18 bulan ditunjuk caretaker atau penjabat, kalau lebih dari 18 bulan, maka kemudian dipilih lagi oleh DPRD. Kenapa begitu? Karena model pemilihannya sudah berbeda. Kalau dulu satu paket, kalau sekarang berbeda. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian orang seperti Ahok dan kemudian wakil-wakil gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia ini bisa langsung menggantikan melalui pasal peralihan tersebut, karena filosofinya mereka dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Penolakan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta datang dari Front Pembela Islam. Organisasi pimpinan Muhsin Alasan itu kerap mengklaim Ahok tak pantas memimpin ibu kota DKI Jakarta karena kerap mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Celakanya, beberapa anggota dewan sempat berpartisipasi langsung dalam aksi jalanan itu. Meski kerap mendapat tantangan dari berbagai pihak, Ahok justru tidak menggubrisnya. Bahkan pria yang dikenal berbicara ceplas-ceplos itu membuat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membubarkan organisasi yang selalu menolaknya menduduki kursi DKI 1.
Saya sih nggak terlalu pusing soal gubernur nggak gubernur sebetulnya. Orang SK PRT saya seperti gubernur kok. Yang penting kerja aja ya. Gaji beda sejuta. Pak Ahok wakil gimana Pak? Wakil lebih enak kalau PRT gubernur nggak ada wakil. Kalau wakil Kalau PRT gubernur nggak ada wakil gubernur. kalau jadi gubernur, Karena saya masih wakil gubernur. kalau jadi gubernur Pak, Hah? dilantik jadi gubernur. Kita tunggu PP. Ya, tunggu. Terima kasih rekan-rekan. Apa? Apapun rintangan yang akan dihadapi Ahok ke depan, satu yang pasti, Ahok harus dilantik terlebih dulu. Terlepas banyak penolakan yang akan dihadapi Ahok dengan parlemen, tentu akan ada rakyat ibu kota di belakang Ahok. Itu pun selama Ahok mampu memenuhi janji-janjinya untuk membenahi ibu kota Jakarta dan selalu taat pada konstitusi.